wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Putri Alia dengan NIM 112300100000006 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Ibu Gusni Satriawati MPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang translasi. Nah, di sini ada definisi dari translasi. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat dari suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Nah, translasi ini hanya arah dan jaraknya saja yang berubah, sedangkan ukuran objeknya masih sama. Translasi biasanya disimbolkan dengan huruf T. Biasanya, suatu soal akan menanyakan titik bayangan dari hasil translasi. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pergerakan yang terjadi tanpa perubahan bentuk atau orientasi, seperti pergeseran pintu otomatis, pergerakan kendaraan di jalan yang lurus, dan perpindahan objek di atas bidang datar. Fenomena ini dapat dijelaskan dalam matematika melalui konsep translasi geometrik, yaitu suatu transformasi yang menggeser suatu objek sejauh vektor tertentu tanpa merotasi atau mengubah ukurannya. Selanjutnya ada rumus dari translasi. Titik A, X, Y jika ditranslasikan oleh A, B, maka hasilnya X ditambah A, Y ditambah B. Nah, selanjutnya ada integrasi keindonesiaan. Permainan tradisional bentengan memiliki perpindahan pemain dari satu benteng ke benteng yang lain dengan berlari. Konsep ini dapat dijelaskan dengan translasi geometri, yaitu pergeseran rotasi pemain dalam lintasan tanpa mengubah bentuk atau orientasi tubuh. Dalam permainan translasi ini membantu menganalisis strategi pergerakan pemain seperti seberapa jauh mereka harus bergerak untuk mencapai benteng lawan dengan aman. Selanjutnya ada integrasi keislaman. Dalam Islam, tawaf adalah ibadah yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan arah jarum jam. Secara matematis, pergerakan individu dalam tawaf dapat dijelaskan melalui translasi dan rotasi. Dalam satu putaran, setiap jamaah mengalami translasi karena mereka berpindah posisi di sepanjang lintasan melingkar tanpa mengubah bentuk atau postur tubuh. Selanjutnya ada contoh soal tentang keindonesiaan dan contoh soal tentang keislaman. Di sini ada soal tentang keindonesiaan. Dalam permainan bentengan, seorang pemain berlari dari titik A 2,3 menuju benteng lawan dengan berpindah sejauh 5 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Tentukan koordinat posisi akhir pemain setelah bergerak. Nah, diketahui posisi awal pemain di titik A2,3, pemain bergerak 5 langkah ke kanan, berarti menambah koordinat X sebanyak 5. Dan 4 langkah ke atas berarti menambah koordinat Y sebanyak 4. Maka, koordinat posisi akhir pemain adalah X, Y sama dengan 2 ditambah 3, 3 ditambah 4 sama dengan 7,7. Jadi, posisi akhir pemain setelah bergerak adalah 7,7. Selanjutnya ada contoh soal tentang keislaman. Seorang jamaah haji sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ia mulai dari titik P4,2 dan bergerak ke arah kiri sejauh 6 satuan dan ke atas sejauh 2 satuan. Tentukan koordinat setelah berpindah. Nah, diketahui posisi awal jamaah haji itu di 4,2. Nah, jamaah bergerak 6 satuan ke kiri, berarti mengurangi koordinat X sebanyak 6. Selanjutnya, 2 satuan ke atas, berarti menambah koordinat Y sebanyak 2. Maka, koordinat setelah berpindah adalah 4 dikurang 6, 2 ditambah 2, sama dengan negatif 2,4. Jadi, posisi jamaah setelah berpindah adalah
di titik negatif 2,4. Baiklah, materi yang saya sampaikan semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.